Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Syarah dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bi ghairil natiqina biha. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Hari ini kita belajar mengenai hazihi. Apa itu hazi? Hazi ismu isyaratin lil mufrad. Hazi adalah isim isyarah, kata tunjuk, lil mufrad, untuk tunggal, al muannas, perempuan, al qarib, yang dekat, al akil, yang berakal, wa ghairil akil, dan tidak berakal. Jadi hazi itu digunakan sebagai kata tunjuk untuk sesuatu yang tunggal, dia perempuan, dekat, untuk yang berakal atau tidak berakal. Contohnya yang akil, al-akil, yang berakal, hazi Khadijatu. Ini adalah Khadijah. Khadijah ini berakal. Ciri muannasnya adalah adanya tanda dari ta marbuthah. Khadijah ini adalah nama perempuan dengan ciri tanda ta marbuthah. Contoh berikutnya, hazi bintun, ini adalah anak perempuan. Jadi sesuatu yang menunjukkan itu perempuan itu juga dikategorikan sebagai muannas atau perempuan. Contohnya ini adalah hazi bintun, bintun muannas. Contoh selanjutnya, hazi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuannya insinyur itu. Nah, sama di sini juga ukhtun, saudari perempuan. Ini adalah suatu kata yang menunjukkan perempuan dihukumi sebagai muannas, dan untuk kata tunjuknya kita menggunakan hazi. Contoh untuk ghairil akil, yang tidak berakal, misalnya hazi sayyaratun, ini adalah mobil. Ciri muannasnya adanya tanda ta marbuthah. Kemudian contoh berikutnya hazihi mikwatun, ini adalah setrika. Mikwatun ini juga muannas, tanda muannasnya dengan adanya ta marbuthah. Contoh selanjutnya, hazi darajatu Anasin, ini adalah sepedanya Anas. Sepeda ini ghairu akil, ciri muannasnya adanya ta marbuthah di akhir katanya. Amsilatun ukhra, contoh lainnya, hazi uzunun, ini adalah telinga, wa hazi ainun, ini adalah mata. Hazi yadun, ini adalah tangan, wa hazi rijlun, ini adalah kaki. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang uzunun, ainun, yadun, rijlun, itu semua adalah anggota tubuh yang berpasangan, dan semua anggota tubuh yang berpasangan dikategorikan sebagai muannas atau perempuan. Makanya kata tunjuknya, kata isyarahnya, isim isyarahnya menggunakan hazihi, bukan haza. Jadi, dan kalau yang tidak berpasangan, contoh selanjutnya yang salah, misalnya hazi anfun, ini adalah hidung. Wa hazi famun, ini adalah mulut. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya bukan menggunakan hazi, tapi menggunakan haza. Yang benar adalah haza anfun, ini adalah hidung. Wa haza famun, ini adalah mulut. Karena anfun dan famun adalah anggota tubuh yang tunggal, yang tidak berpasangan. Jadi kita menggunakan haza, bukan menggunakan hazihi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, al-jumlatul ismiyah. Jadi jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab ada dua macam, ada jumlatul ismiyah, ada jumlatul fi'liyah. Atau keduanya disebut sebagai jumlatul mufidah atau jumlah kalimat yang bermanfaat. Untuk kali ini kita membahas mengenai jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah
Al-jumlatul ismiyah tatakawwanu min kalimataini. Terdiri dari dua kata. Tufidani yang keduanya memberikan manfaat, maknanya taman secara sempurna, mufidan dan bermanfaat. Wa tusamma jumlatan mufidatan, dan disebut juga sebagai jumlah atau jumlah yang bermanfaat, jumlatan mufidatan. Oke, mungkin kita ke bawah dulu. Muhammadun, contohnya Muhammadun thalibun. Nah, Muhammad ini disebut sebagai mubtada. Jadi kata ini depan disebut sebagai mubtada. Kemudian yang berikutnya thalibun itu disebut sebagai khobarnya. Muhammadun mubtada, thalibun khobarnya. Muhammadun itu adalah seorang pelajar. Nah, ini sudah merupakan jumlah yang mufidah, kalimat yang sempurna. Kata awalnya disebut sebagai mubtada, kata berikutnya disebut sebagai khobar. Misalnya contoh yang selanjutnya, misalnya tilka syamsun. Itu adalah matahari. Tilka kata yang pertama adalah mubtada, sedangkan syamsun kata yang kedua disebut sebagai khobar. Nah, biasanya mubtada dan mubtada itu, misalnya mubtada muzakkar, maka atau laki-laki, maka khabarnya juga harusnya ikut muzakkar. Dan kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya juga muannas. Mubtada ini biasanya berupa isim ma'rifah. Kita telah pelajari apa bedanya ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah maksudnya definite atau tertentu, muayyan, yang sudah dijelaskan. Nah, contoh isim ma'rifah bisa berupa domir misalnya huwa, dia, iya, itu domir, atau isim syarat, haza, hazihi, ini. Kemudian nama-nama kota misalnya, atau semua kata yang mengandung alif lam, ini disebut sebagai ma'rifah. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Muhammadun thalibun. Muhammad itu seorang pelajar. Muhammad mubtada, thalibun khabar. Al-babu muklakun. Al-babu muklakun. Pintu itu tertutup. Nah, ini sini bisa kita perhatikan al-babu ini ma'rifah, ada alif lamnya, sedangkan khabarnya nakirah. Contoh selanjutnya al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Nah, ini juga mubtadanya ada alif lam, ma'rifah, sedangkan khabarnya nakirah. Huwa muslimun, dia adalah seorang muslim. Huwa ini isim ma'rifah, domir juga disebut sebagai salah satu contoh isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah bisa alif lam, bisa juga domir. Zalika qamarun, itu adalah bulan. Zalika ini isim isyarah atau kata tunjuk, itu juga merupakan bagian dari isim ma'rifah. Fatimatu thalibatun. Fatimah adalah seorang pelajar. Nah, di sini Fatimah mubtada, semua nama itu adalah isim ma'rifah. Nah, untuk khabarnya karena mubtadanya muannas atau perempuan, ini juga harus perempuan, thalibatun. Sebelumnya thalibun afwan. Tapi karena mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus berupa muannas. Jadi kita ganti jadi thalibatun ditambah ta marbutun. Contoh berikutnya an-nafizatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Nah, di sini an-nafizatu ma'rifah ada alif lam, sedangkan maftuhatun khabarnya nakirohnya karena mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas. Jadi awal maftuhun kita tambah dengan ta marbutah menjadi maftuhatun.
Contoh berikutnya al-qahwatu lazizatun. Kopi itu lezat. Nah, di sini al-qahwatu ma'rifah, ada alif lam. Lazizatun awalnya lazizun, tapi karena mutadanya muannas, maka khabarnya kita jadikan muannas, kita tambah tak marbutoh jadi lazizatun. Contoh berikutnya hiya muslimatun. Dia adalah seorang muslimah. Hiya domir ini ma'rifah, sedangkan muslimatun ini khabarnya karena mutadanya muannas, maka khabarnya juga muannas, kita tambahkan tak marbutah jadi awalan muslimun jadi muslimatun. Contoh berikutnya tilka syamsun. Tilka itu adalah matahari. Tilka kata tunjuk isim isyarah ma'rifah. Syamsun, sedangkan samsun matahari. Nah, untuk yang syamsun ini ini untuk menentukan itu muzakkar atau muannas ini harus berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab atau simai. Jadi mesti dihafal ya. Samsun ini muannas karena memang kita dengarnya dari orang Arab ini muannas. Kalau kita lihat katanya sendiri itu tidak ada ciri muannasnya. Misalnya tidak ada tambahan ta marbutoh di kata samsun. Cukup pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.